Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Desin Rasbar dalam Matematika Mudah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 10 bab 1 tentang nilai mutlak. Nah, kita judul ya. Nilai mutlak. Nah, apa sih nilai mutlak? Nah, nilai mutlak itu ada hubungannya dengan jarak. Misal, kalau kita diberi titik 0 di sini, ini ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan negatif 4. Nah, misalnya tentukanlah jarak, misalnya jarak dari 0 ke titik negatif 3 misalnya. Berapakah? Berarti 0 ke 3. Berapa sih jaraknya? Nah, kita coba. 0 dari 0 ke min 3 berarti 1, 2, 3. Berarti jarak dari 0 ke min negatif 3 berapa? 3. Nah, coba lagi. Misalnya soal selanjutnya kita ditanya dari jarak 0 ke positif 3. Biar jelas ya. Berarti jarak 0 ke positif 3 kita buat. Berarti 0, 1, 2, 3. Berarti jarak 0 ke negatif 3 juga 3 jawabannya. Kemudian negatif. Kemudian dari jarak 0 ke 3 itu juga jawabannya 3. Nah, berarti kalau kita bikin definisi nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak itu adalah jarak bilangan X yang diukur dari titik awal atau 0. Definisi nilai mutlak itu X lambangnya seperti ini ya. Harga nilai mutlak itu positif jika X-nya itu lebih sama dengan 0. Dan X-nya itu negatif jika X-nya itu kurang dari sama dengan 0. Contoh, seperti contohnya begini. Nilai mutlak 5. Kan 5 positif. Berarti jawabannya adalah harga nilai mutlak 5 karena X positif, X ini 5 positif, X juga ambil kita positif, berarti X-nya lebih dari 0. Berarti bikin 5 di sini. Misal kalau dia negatif 5, nilai mutlak negatif 5, berarti itu jarak dari 0 ke negatif 5 kan. Berarti kita karena dia X nilai mutlaknya negatif 5, berarti itu min negatif dalam kurung negatif 5. Negatif berarti positif. Begitu juga kalau dia negatif 100. Ini artinya, ini artinya jarak dari 0 ke negatif 100. 0 ke negatif 100. Jarak 0 ke negatif, min 1, min 2, tap sampai negatif 100. Itu jaraknya dari sini ke sini. Ini dipendekkan aja, berarti hasilnya negatif 100, hasilnya 100. Nah, berarti definisi secara umum nilai mutlak ini adalah semua nilai bilangan real itu nilainya pasti positif. Nah, sampai definisi nilai mutlak ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Sifat-sifat nilai mutlak. Nah, yang pertama itu adalah seperti contoh yang tadi. Harga nilai mutlak X itu hasilnya sama dengan harga nilai mutlak negatif X. Seperti contoh yang tadi kita sebutkan. Contohnya, misalnya
harga nilai mutlak 5 itu sama dengan harga negatif 5 dimutlakkan, sama-sama 5 kan. Lanjut, sifat yang kedua itu jika harga mutlak itu dikuadratkan, itu hasilnya akan sama dengan harga x kuadrat dimutlakkan atau x kuadrat. Contoh misalnya harga nilai mutlak dikuadratkan itu hasilnya sama dengan ini begini, sama dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 2 kuadrat ya 4 kan? 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, begitu. Mudah ya. Nilai mutlak ini mana? Mudah banget. Yang ketiga, perkalian. Misalnya x, y sama x, y. Harga mutlak dari x kali y itu sama dengan, berarti kita pisah x sama juga artinya dengan harga nilai mutlak x dikali harga nilai mutlak y. Contoh, 2 dikali 3 dimutlakkan itu sama artinya dengan ini. 2 nilai mutlak 2 dikali dengan nilai mutlak 3. Nah, coba 2 kali 3 berapa? 6. Ini 2 nilai mutlak 2 berapa? 2. Ini nilai mutlak 3 berapa? 3. Berarti harga nilai mutlak 6. Berarti dia sama. Seperti itu dia penjelasannya. Ini sifat. Kemudian nomor 4 itu kalau ada perkalian itu ada pembagian kan? X per y itu sama. Berarti harga nilai mutlak x dibagi harga nilai mutlak y. Kemudian udah ada perkalian, ada pembagian, kemudian satu lagi yang paling mudah itu adalah penjumlahan. X ditambah y itu artinya sama dengan harga nilai mutlak x ditambah dengan harga nilai mutlak y. Contoh, misalnya 2 ditambah 3 dimutlakkan itu hasilnya sama dengan 2 nilai mutlak ditambah 3. Hasilnya 2 tambah 3 berapa? 5. 5 dimutlakkan, kemudian nilai mutlak dari 2 ditambah nilai mutlak dari 3 Berarti ini 5, berarti jawabannya 5. Seperti itu. Begitu juga berlaku untuk yang pengurangan sifat nomor 6. Sifat nomor 6 yaitu x dikurang y itu hasilnya sama dengan nilai mutlak y dikurang nilai mutlak x. Kebalikan ya, kalau pengurangan seperti ini kebalikannya. Oke, sampai sifat-sifat paham ya? Paham kan semuanya? Sampai kita ke sifat-sifat. Nah, setelah sampai sifat-sifat, kita akan menyelesaikan dulu yang namanya menggambar grafik fungsi nilai mutlak, baru nanti kita masuk ke persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, oke. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang grafik fungsi nilai mutlak. Nah, sebelum menggambar grafik nilai mutlak ini, kita harusnya lebih tahu dulu bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi linier. Nah, ingat waktu di pelajaran SMP ini sudah kita bahas. Nah, untuk sebelumnya kita ingat dulu ya, kita mengulang cara menggambar grafik fungsi linier. Nah, misalnya ada diketahui soalnya itu y sama dengan x kurang 3 misalnya. Gambarlah grafiknya. Nah, seperti ini. Kita dulu harus cari titik potong. Jika pada sumbu x, maka y-nya itu sama dengan 0. Berarti kita ganti yang y menjadi 0 di sini. Berarti y sama dengan x dikurang 3. Kita ganti y-nya menjadi 0. Berarti 0 sama dengan x dikurang 3. Maka x-nya sama dengan positif 3. Dapatlah titiknya 3,0. Nah,
Selanjutnya, kalau titik potong terhadap sumbu X, berarti ada dong titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y berarti X-nya yang 0. Kalau X-nya yang 0, makanya didapatkan berarti Y sama dengan X dikurang 3. Kita ganti semua yang X menjadi 0. Berarti Y sama dengan 0 dikurang 3. Berarti Y sama dengan negatif 3. Dapat titiknya 0, negatif 3. Kita gambar. Karena Y-nya yang negatif, kita bikin sini berarti 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Kemudian di sini negatif 1, negatif 2, kurang panjang. Negatif 3, berarti titiknya pertama 3,0. 3 di sini X, Y, berarti 3,0 di sini dia 3,0-nya. Di sini dia 3,0, berarti ini titik 3,0. Kemudian 0, negatif 3, ini dia titiknya. Ini titiknya 0, negatif 3. Kita garis lurus seperti ini. Nah, inilah dia grafik fungsi yang Y sama dengan X dikurang 3. Paham ya sampai di sini? Misalnya kalau soalnya diminta Y-nya, soalnya Y sama dengan 3, begini aja nggak ada X-nya. Berarti kita cari aja Y sama dengan 3. Berarti kita bikin sini 1, 2, 3. Karena Y aja sama dengan 3, berarti di yang sumbu Y aja kita bikin 3. Berarti di sini Y, dapatlah Y sama dengan 3. Begitu. Kalau misalnya X-nya dimintanya gambarlah grafik X, fungsi X sama dengan negatif 1. Berarti bikin sini 1. Ini 1, di sini negatif 2. Berarti yang negatif 1-nya itu menjadi seperti ini karena X aja kan. Nah, tap. Kemudian dapatlah X sama dengan negatif 1. Begitulah ulasan yang kita harus ingat tentang menggambar grafik fungsi. Fungsi linear itu adalah grafik fungsi lurus kalau kuat. Nah, untuk grafik fungsi nilai mutlak, kita bikin cara menggambarnya, yaitu pertama kita soalnya gambarkanlah grafik dari fx sama dengan x dikurang 5 dimutlakan. Nah, ingat untuk rumus nilai mutlak itu dia harus kita cek dulu nilai positif dan negatifnya. Berarti x-nya positif jika x-nya itu lebih sama dengan 0 dan x-nya itu negatif jika X kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk menggambar ingat tadi kita mencari titik potongnya. Sumbu X sama dengan 0 dan sumbu X ketika memotong sumbu X berarti Y sama dengan 0. Ketika memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Kita ambil untuk yang positif yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini kan dia X kurang 5 X sama dengan 0. Kita bikin dulu pembuat 0-nya. Maka dicari titik potong tipot sumbu X. Dicepat jadi perpendek sumbu X. Ketika sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X dikurang 5. Berarti Y-nya 0. Kemudian dapatlah X sama dengan positif 5. Berarti titiknya 5,0. Untuk titik potong pada sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X dikurang 5. Berarti Y sama dengan negatif 5. Berarti ini 0, negatif 5. Kita gambar dulu yang ini. Kita gambar yang ini harusnya lurus ini ya. Kita gambar seperti ini. Kita gambar di sini. Kemudian lagi. Nah, saat
katanya X-nya sama 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 aja kita bikin di sini X. Kemudian Y-nya yang negatif 5. Waduh, ini kurang. Temu aja di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sini 0 ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ini sembuh ya. Titiknya X5, X5,0, 5,0 berarti di sini. Kemudian 0, negatif 5 berarti di sini. Berarti garisnya seperti ini. Sap. Nah, kenapa sih ini dititik-titikkan? Nanti kita lanjutkan penjelasannya. Nah, untuk ini yang positif ya. Untuk X yang ini yang positif. Sekarang kita cari yang negatifnya. Kita sambung di sini. Berarti negatif X kurang 5 itu jika X-nya itu kurang sama dengan 0. Berarti Y sama dengan min X dikurang 5. Kalau titik potong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Kita ganti di sini. Y sama dengan min 0 dikurang 5. Berarti min negatif, berarti hasilnya positif. Berarti titiknya 0,5. Kemudian lanjut ke pengotong deh. Kemudian jika dia titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Masukkan Y sama dengan min X dikurang 5. Berarti Y-nya 0 katanya. 0 sama dengan negatif X dikurang 5. Berarti negatif pindah ruas. Ini kali aja ya. Min X ditambah 5. Berarti X-nya sama dengan 5. Kemudian dapatlah titiknya 5,0. Kita gambar lagi. Ini sama-sama positif. Nah, berarti gambarnya ketemu di sini, kita bikin 5 di sini. Kemudian di sini juga 5. 0 ya, karena dia titik X 5,0 berarti di sini, satu lagi 0,5 berarti di sini. Dan kita tarik garis sampai di sini. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, hasil akhir grafik fungsi nilai muta X dikurang 5 itu kita gabungkan grafiknya menjadi seperti. Jadi kita tinggal gabungkan aja. Mau dari gambar yang pertama kita gabung atau dengan gambar yang kedua. Gambar yang pertama ini kan ada min negatif 5, bikin negatif 5 di sini. Titiknya kan negatif 5 nih. Maka kita gabung aja gambarnya. Kita gabung gambarnya menjadi seperti ini supaya lebih mudah aja ya melihatnya. Berarti di sini putus. Udah deh, ketemu dia. Inilah gambar grafik fungsi dari harga nilai mutlak fx sama dengan X dikurang 5. Selanjutnya ini yang duanya keluar. 2 dikurang harga nilai mutlak X. Nah, kalau seperti ini seperti apa? Nah, kita lihat dulu definisinya kan. X, jika X-nya harga nilai X-nya dimutlakkan, berarti jika X-nya positif, jika X-nya lebih sama dengan 0, dan X-nya negatif jika X-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, ingat ini yang dimutlakkan itu cuma X, bukan duanya ikut seperti contoh yang tadi X dikurang 5 dimutlakkan. Nah, kalau seperti ini berarti kita buat dalam bentuk ininya supaya kita tidak ragu.
2 dikurang X dimutlakkan. Karena X-nya kita ambil yang positif pertama, ini kan mutlak nih X. Berarti kita ambil, berarti bentuknya nanti seperti ini. 2 dikurang X ini menjadi bentuknya seperti ini. 2 dikurang, kita ambil yang X. Kemudian ketika X-nya itu lebih sama dengan 0. Satu lagi, karena dia ini X, satu lagi karena ini X positif nih. Ini kita positifnya dia. Satu lagi karena X-nya negatif, berarti 2, ini kurangnya dari soal. Kemudian negatif X, X-nya kurang dari sama dengan 0, atau kita selesaikan yang ini, saja menjadi 2 ditambah X, X-nya itu kurang dari sama dengan 0. Nah, seperti ini. Berarti kita dapat pembahasannya, gambar dulu yang positif dan gambar dulu yang negatif. Nah, tadi kan beda kan caranya, kalau sekarang beda lagi. Nah, untuk menggambar grafik yang Y sama dengan 2 dikurang X, jika X-nya itu lebih sama dengan 0, berarti kita cari titik potong sumbu X. Y sama dengan 0, kita ganti Y-nya menjadi 0. Y menjadi 0, berarti Y sama dengan 2 dikurang X, ganti menjadi 0 sama dengan 2 dikurang X, berarti X-nya sama dengan 2. Dapatlah titiknya 2,0. Titik potong sumbu Y, X sama dengan 0, berarti kita ganti Y menjadi mana ada nih, 2 dikurang X, berarti Y sama dengan 2. Dapatlah titiknya 0,2. Ini untuk yang pertama. Untuk yang ini tadi ya. Ini dia. Lanjut kita ke yang selanjutnya. Apa sih bahasanya tuh? Gak mantep. Berarti ini lagi. Yang kita ambil yang ini aja. Yang ini aja kita ambil, berarti untuk yang Y sama dengan 2 ditambah X. Ketika X-nya itu kurang sama dengan 0, berarti cari titik potong sumbu X. Y sama dengan 0, berarti Y sama dengan, ini maaf ya, ini tambah, ini bukan X. Tulisan mantap. 2 ditambah X, berarti Y-nya 0, berarti X. 2 ditambah X, 2-nya pindah ruas, berarti ketemu X-nya sama dengan negatif 2, berarti negatif 2, lanjut, berarti Y sama dengan 2 ditambah X, X-nya 0, Y sama dengan 2, berarti titiknya 0,2. Ini sama ya, lihat ya, karakternya sama kan, berarti jaraknya sama-sama dengan 2. Kita gambar sekarang, kita gabung. Kita gambar di sini. Satu lagi. Lanjut, katanya titiknya yang ada pertama 2,0. Berarti di sini 1, di sini 2. Satu lagi 0,2, 2, ini 0, ini 1, ini 1, ini 2. Kemudian kita gabungkan 2,0 dengan 0,2, gabung di sini, kita tarik garisnya. Ini harusnya lurus ya. Nah, lanjut, ini lurus ya. Kemudian negatif, satu lagi, dia negatif 2, min 1, min 2. Kita gambar. Nanti tinggal kita gambar. Kita pakai yang ini aja lah biar lurus gambarnya. Berarti negatif 2 dengan 2. Nah, ketemu di titik yang itu 2,0. Ketemu di titik ini ya, karena seperti itulah gambar grafik jika f(x)-nya itu sama dengan 2 dikurang X. Oke, sampai di sini dulu tentang yang grafik fungsi nilai mutlak. Mudah-mudahan Ananda paham semuanya ya.